Ken Sagopi Rarasati Rabi seri 227 lakon Banowati Rabi. Dewi Banowati kemudian mengulangi menyebutkan nama itu. Murdaningkung. Walau bergembira karena permintaan syarat-syaratnya terpenuhi, namun dalam lubuk hatinya yang terdalam bergejolak. Prabu Joko Pitono akan resmi menjadi suamiku. Ada perasaan menyesal. Mengapa permintaannya yang sulit itu mesti terpenuhi? Dan sesungguhnya bukan karena usaha dari Prabu Joko Pitono sendiri, tetapi usaha keras dari kakak iparnya Adipati Karno. Seandainya syarat-syarat itu tidak terpenuhi, ia pasti akan bisa menjadi istri Arjuna. Kang Mbok jangan melamun, ayo kita kembali menghadap Ramanda Prabu, tegur Rukmarata. Oh, marilah, aku sungguh kagum dengan gajah putih yang bersih dan gagah ini. Dewi Banowati berdalih. Mereka bertiga kemudian kembali menghadap Prabu Salyontoko. Prabu Joko Pitono juga telah menghadap Prabu Salyontoko dengan perasaan gelisah yang ia coba tutupi. Namun keringat dinginnya yang justru mengalir deras. Mirah Dinebak tersenyum kecil melihat kegelisahan Prabu Joko Pitono. Besok acara pernikahan putriku Dewi Banowati dengan Anggir Prabu Joko Pitono resmi kita selenggarakan, titah Prabu Salyontoko. Rukmarata, persiapkan segalanya bersama Patih Tuhoyoto, perintah Prabu Salyontoko. Anggir Adipati, persiapkan segala keperluan bagi calon mempelai wanita maupun pria, perintah Prabu Salyontoko kepada Adipati Karno. Sendika Rama Prabu, jawab Adipati Karno. Malam midodareni ini, kedua mempelai harus dipisahkan kamarnya. Malam ini kalian berdua tidak boleh bertemu, pinta Adipati Karno kepada kedua calon mempelai. Ya, aku mengerti, jawab Prabu Joko Pitono melepaskan kegelisahannya. Mirah Dinebak kembali tersenyum melihat Prabu Joko Pitono yang gelisah dan bermandikan keringat dinginnya. Sementara itu di luar kota raja, seorang perjaka yang gagah dan kuat, walau tidak berwajah tampan, berlinggang memasuki kota. Dialah Raden Burisrawa, putra keempat dari Prabu Salyontoko, yang sudah beberapa candra tidak pulang ke Mondoroko. Ia kini tidak berpakaian seperti seorang gembel lagi, namun selayaknya seorang kesatria putra raja. Raden Burisrawa kagum dan heran karena sepanjang jalan ramai orang-orang dan para prajurit memasang janur kuning, rontek dan umbul-umbul. Ini pasti untuk menyambut pernikahan kakakku Banowati, batinnya. Para prajurit dan orang-orang Mondoroko tidak mengenali lagi Burisrawa, yang kini berpenampilan berbeda, bahkan Rukmarata adiknya. Dimas Rukmarata, sapa Burisrawa ketika mereka berjumpa. Oh, Kang Mas Burisrawa kah? Raden Rukmarata terkejut. Hahaha, kau pangling Dimas? Apakah aku berbeda? Bertanya Burisrawa. Kang Mas Burisrawa kini tampak gagah perkasa. Marilah kita menghadap Rama Prabu dan Ibu Setyawati. Beliau pasti sangat bergembira, ajak Rukmarata. Para tamu undangan dari berbagai negeri telah memenuhi tempat penginapan yang telah disediakan. Besok mereka akan menghadiri acara pernikahan dan kirap. Hari telah menjelang petang.
Dewi Banowati harus menyiapkan diri lahir dan batin. Ia mesti beristirahat karena menurut rencana, sebelum dini hari ia sudah harus dirias oleh Raden Harjuno. Sementara itu Prabu Jaya Lengkara pun telah berada di negeri Mandoroko. Ia yang pernah dikalahkan oleh Adipati Karna, yang bermaksud akan menculik Dewi Banowati. Dengan ilmu kesaktiannya, ia tidak menemui kesulitan untuk memasuki Kaputren malam itu. Bersambung. Saling mencinta belum tentu berjodoh, dan jodoh belum tentu karena cinta.